Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan yang ke-10 ini kita masih diberi kekuatan di dalam melaksanakan suatu kewajiban, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di tanggal ke-10 ini kita semuanya tetap diberi kekuatan, kesabaran dan keikhlasan, dan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang keutamaan untuk orang yang berpuasa. Itu ada dua kebahagiaan, yaitu pertama, untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ketika berbuka ia senang dengan bukanya, dan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah kelak ia senang dengan puasanya. Lapar dan dahaga itulah yang kita rasakan ketika menjalani puasa. Bagi sebagian orang hal itu cukup menyiksa, apalagi yang tidak terbiasa menjalankan puasa. Mengapa demikian? Karena kita berpuasa karena terpaksa. Semua orang berpuasa ketika bulan Ramadan, tidak nyaman dengan sekitarnya jika kita tidak berpuasa. Malu jika ketahuan kita makan dan minum, sedangkan mereka berlapar-lapar melakukan puasa. Atau mungkin berpuasa karena sedang tidak punya uang untuk membeli makanan. Toh sehari tidak bisa makan 3 kali, lebih baik berpuasa saja sambil menghemat pengeluaran. Ketika ada rezeki datang, maka buru-buru puasa ditinggalkan, dan alangkah senangnya terbebas dari kelaparan dan dahaga. Semoga kita bukan termasuk yang berpuasa karena demikian. Lain halnya jika kita berpuasa dengan niat yang ikhlas. Lapar dan dahaga yang memang disengaja, meskipun lapar atau kehausan, menahan perut yang kosong, namun ada sebersit kebahagiaan di dalam hati. Jika kita menjalaninya dengan ikhlas, maka puasa bukanlah sesuatu yang menyiksa atau menyedihkan lagi, melainkan berubah menjadi ibadah yang menyenangkan. Karena rasa lapar, dahaga, dan juga menahan hawa nafsu itu telah diniatkan dengan ikhlas untuk memperoleh ridhonya, sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita jalankan bukan lagi karena terpaksa mengikuti orang-orang sekitar kita, atau bukan karena sedang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, tetapi puasa karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang ikhlas dan hati yang senang. Alkisah, ada seorang sahabat berhati mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ia rajin menunaikan puasa dan beribadah malam. Ketika menjelang ajalnya, ia ditanya, "Mengapa engkau cinta kehidupan?" Dia menjawab, "Aku cinta kehidupan itu karena 3 hal.
karena aku bisa berpuasa kala siang, salat kala malam, dan bersaing dengan para ulama dalam halaqah zikir agar selalu ingat kepada Allah. Ia merasa sedih karena ketika azal menjemput, ia akan meninggalkan puasa. Semasa hidup, ia begitu ikhlas menjalani puasa, meski lapar dan dahaga sepanjang hari. Ia merasa bahagia dan senang menjalankannya semata-mata demi cinta kepada Allah. Demikian pula dengan kita dikaruniai sosok yang sehat dan diberi kemampuan untuk menjalankan puasa. Jadikanlah puasa sebagai amalan mulia yang membahagiakan. Mengapa puasa itu sesungguhnya membahagiakan? Ada banyak alasan. Puasa adalah seruan dan ajakan kepada kebaikan bagi fisik kita, karena sebenarnya meskipun kita menahan lapar dan dahaga, tubuh kita sedang berproses melakukan perbaikan yang kadang kurang kita sadari. Jadi sesungguhnya puasa itu menyehatkan. Puasa juga memberikan kepada rohani kita, kebutuhan rohani kita menjadi terpenuhi, tak lain sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, kita akan merasa selalu dekat bersama Allah, karena banyak sekali amalan mulia lainnya yang bisa kita lakukan selama berpuasa, dan semuanya menjadi berkah. Bekerja membantu orang lain, memberikan sedekah, bahkan tidurnya orang berpuasa pun mendatangkan pahala. Yakinlah bahwa dengan berpuasa, Allah akan menjadikan kita sebagai hamba yang dikasihani, dan kepada hamba yang dikasihaninya, Allah pasti akan menurunkan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Puasa membantu kita memecahkan permasalahan hidup dan menemukan solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan hidup yang tengah dan akan kita hadapi. Kunci utama berpuasa yang menyenangkan dan membahagiakan adalah ikhlas. Berpuasalah dengan ikhlas dan serius, tidak hanya ketika Ramadan saja, melainkan puasa sunnah yang dianjurkan, misalnya puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Jika kita berpuasa dengan kesungguhan istiqomah, maka kebahagiaan dan kegembiraan itu niscaya bisa kita rasakan sepanjang hari. Tidak mengeluh dan insya Allah tidak akan tersiksa dengan adanya lapar dan dahaga. Puasa juga melatih kesabaran, menunggu hingga waktu berbuka tiba. Selama menunggu, kita bisa mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, mengaji, atau mengikuti atau mendengarkan tausiah atau renungan-renungan Islami yang bermanfaat. Insya Allah pahala akan bertambah, dan ketika waktu berbuka tiba, ada sesuatu yang terasa menyenangkan, yakni menikmati rizki yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Alangkah nikmatnya. Saat tidak berpuasa, kita cenderung dimanjakan dengan aneka makanan yang lezat-lezat, sehingga semakin sering kita memakannya, perlahan-lahan kelezatan akan hilang dan menjadi makanan yang biasa-biasa saja, atau justru membosankan. Lain halnya jika kita berpuasa sepanjang hari, menahan diri untuk tidak memakannya ketika kita menikmatinya pada saat berbuka, maka kita benar-benar merasakan kelezatannya. Kenikmatan yang kita dapatkan pun akan bertambah, kesyukuran kita akan bertambah, perasaan senang kita pun akan bertambah. Inilah keistimewaan yang akan diterima orang yang berpuasa sewaktu ia di dunia. Belum lagi pahala di akhirat nanti yang jelas lebih besar dan tidak bisa dibayangkan, yakni tatkala Allah memanggil kita untuk bertemu dengannya dan kita diperkenankan menatap wajahnya dengan niat yang baik dan hati yang sungguh-sungguh serta dengan tulus dan ikhlas.
mulailah mengerjakan ibadah puasa, tidak hanya di bulan Ramadan saja, melainkan puasa-puasa sunnah yang memiliki samudra kenikmatan dan pahala kepada rohani dan fisik kita. Semoga puasa yang Anda lakukan membawa kepada kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengannya. Untuk orang yang berpuasa, ada dua kebahagiaan. Ketika berbuka, ia senang dengan bukanya, dan ketika berjumpa dengan Allah kelak, ia senang dengan puasanya. Sekian dulu, mudah-mudahan materi pada kali ini di bulan suci Ramadan ini, di tanggal 10 Ramadan ini, kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan, diberi kesabaran, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.